Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sebelum kita mulai belajar, dalam keadaan masih negara kita ini masih dilanda oleh wabah ini yang menunggu dari pemerintah. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, silakan dibuka bukunya. Adalah tentang halaman 21 ya. Buku kamu LKS-nya silakan dibuka halaman 80 ya. Tentang masa pubertas. Nah, perhatikan baik-baik buku kamu atau yang disebut pertumbuhan atau perkembangan manusia dari anak-anak, para remaja dan orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan. Jika kita semua bekerja sama untuk peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan yang aman, nyaman, dan asri akan mudah terwujud. Tahukah kamu dari masa anak-anak menuju remaja terjadi masa yang disebut dengan masa pubertas. Sebagai makhluk hidup, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apakah ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa? Seperti apa ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak-anak hingga dewasa? Perhatikan baik-baik di sana. Lihat. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dari perkembangan pertumbuhan. Ada proses pertumbuhan. Ya. Masa anak-anak menjadi dewasa. Masih ingat disebut masa remaja. Pada masa ini manusia mengalami pematangan alat reproduksi. Masa pubertas biasanya terjadi antara usia 10 sampai 19 tahun. Meskipun demikian, beberapa anak dapat mengalaminya lebih cepat. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada diri manusia. Perubahan ini tampak pada ciri-ciri fisik. Ya. Di sana kan kita lihat. Yang kita lihat di sana. Lihat di halaman 23 itu. Perhatikan. Itu adalah masa anak-anak. Lihat di sana masa bayi. Yang baru lahir sangat bergantung pada orang tua bayi. Kita harus membuat makanan yang bergizi, yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Beberapa waktu kemudian bayi akan senang memegang benda-benda yang ada di sekitar. Aktivitas itu merupakan cara baik mempelajari lingkungan. Makanya adik kita tuh kan bersih. Ya,
dia putih, tidak tahu. Ya tergantung lingkungan. Apa yang dikatakan dia akan merekam. Apa yang kita bicarakan dia akan merekam. Lihat contoh. Dia sudah mulai berita. Lihat kalau kita nonton, dia akan praktikkan kepada kita. Ya, apa yang kita bicarakan. Makanya kita harus dijaga. Sejak berita itu dijaga. Bicara kita yang sopan. Baik terhadap adik, ibu, bahkan orang tua pun berbicara kepada anaknya yang sopan. Jangan berbicara yang tidak sopan. Lihat di masyarakat, dengarkan kamu di masyarakat. Kita kan merekam. Misalnya orang tuanya membicarakan. Yang jorok saja kita bicarakan. Misalnya memarahi anaknya. Dia yang kurang sopan. Misalnya mengatakan, dasar anak anjing. Berarti mamanya yang anjing. Dasar anak iblis. Berarti mamanya yang iblis. Makanya kita bicara itu yang sopan. Maka direkam. Kita tidak sadar marah itu. Iya. Makanya kita dalam bicara itu harus dijaga. Karena anak kita akan meniru. Nanti anak kita akan bicara juga sama dengan orang tua. Apa yang kita bicarakan. Makanya dalam berita. Dia putih. Apa dengan kita itu. Makanya kalau kita berteman orang yang baik. Akan kita jadi baik. Bila berteman dengan orang pemabuk. Kita akan kemabuk. Ya. Makanya di masa-masa pubertas itu kita harus dijaga lingkungan kita yang baik. Bila kita berteman dengan orang ustadz kita pintar ngaji tuh. Ya. Nah itu dijaga. Kalau lihat kita hati-hati ya. Pilih teman yang baik. Yang pacang menjerumuskan kita hindari. Tapi bukan kita menghindar. Tapi sekedar. Ya. Ingat. Makanya di sana. Di dalam masa remaja. Itu sangat rawan. Yang dikenal dengan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Otak dan keterampilan laki-laki dan perempuan mengalami pubertas. Perhatikan orang tua sangat diperlukan agar para remaja dan tumbuh dan perkembangannya yang baik. Ini sebagai orang tua kita harus menjaga anak kita. Makanya perempuan, ibu, kalau yang laki-laki juga harus dijaga dengan baik. Nah, meskipun demikian, beberapa anak dapat mengalaminya lebih cepat. Misalnya ya, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik antara remaja laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri fisik yang dialami anak laki-laki pada masa pubertas antara lain. Contoh, tumbuhnya kumis, tumbuhnya janggut, ya, atau tumbuhnya jakun. Jakun tuh yang di leher tuh nah di sini nuh. Ini nama jakun. Ya. Tumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh. Suara membesar. Atau menguat dan badan tumbuh tinggi, besar, kulit berminyak serta adanya muncul jerawat. Kata orang sini tumbuh bintang di permukaan. Sementara itu ciri-ciri fisik yang dialami anak perempuan bida. Ya, itu dulu kita membahas masalah anak laki-laki dulu. Nah, cirinya tadi apa? Tumbuh kumis, tumbuh janggut, tumbuh apalagi tadi? Perubahan suara akan lebih
besar, itu membas itu ya. Lain lagi dengan perubahan perempuan, ya. Jadi fisiknya dalam anak perempuan pada masa pubertas antara lain pinggul mulai tumbuh membesar, ya. Tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh yang tertentu. Suara semakin tinggi dan kulit menjadi lebih halus. Itu anak perempuan. Nah, itu ciri-cirinya perubahan dan terjadinya menstruasi. Itu ciri-ciri perempuan. Nah, itu kita sudah remaja itu kita harus pandai-pandai dan menjaga diri. Oh ya. Nah, itu hati-hati dalam pergaulan. Nah, setelah itu kita akan menjadi perubahan. Dewasa adalah di masa manusia sudah melewati masa pubertas. Pada masa ini manusia sudah dianggap mampu berpikir secara matang. Nah, pada masa itu manusia mulai berkeluarga dan memiliki, itu tuh masa dewasa. Masa dewasa tuh ya sekitar kita kuliah. Masa remaja tuh SMP, perubahan antara SD ke SMP SMA itu masa ingin mencari jati dirinya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan baik-baik masa-masa itu ya anak-anak Bapak. Jadi Bapak mengulang kepada anak Bapak di rumah ya. Kalau sudah ada perubahan, kita harus pandai-pandai menjaga diri. Makanya kita harus pilih lingkungan supaya kita akan dapat bermanfaat. Jangan ikut-ikutan. Nih Bapak lihat kita ini ada yang melem dan sebagainya ya. Nah, itu yang Bapak harapkan ya. Mau dijaga diri kita dengan sebaik mungkin ya. Nah, sekian dulu penjelasan Bapak ya. Itu hanya penyampaian Bapak dulu masa pubertas. Jadi Bapak akhiri dulu, hanya Bapak menjelaskan dulu pelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak minta maaf. Bapak minta tolong dipelajari bukunya. Kamu harus tahu tentang pelajarannya. Kamu harus lebih aktif anak Bapak. Karena kita tidak lama lagi, paling lama kita 3 bulan akan menghadapi puasa, akan menghadapi ujian. Makanya kamu jangan santai, gunakan waktu dengan sebaik mungkin. Yang tidak punya buku silakan beli. Bapak harapkan cari buku. Jangan kamu tidak aktif. Kamu yang aktif, belajar dengan sungguh-sungguh. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.